Oke, kita ketemu lagi di video tutorial pengembangan aplikasi Scratch. Nah, kali ini videonya agak spesial nih teman-teman, karena ada sebuah pertanyaan yang masuk di komentar. Pertanyaannya kayak gini teman-teman. Ya, dari siapa ya ini? Dari Mbak Silma gitu ya. Menanyakan, Kak, kalau buat pesan di backdropnya gimana Kak? Jadi pas nggak sengaja klik backdrop langsung ada pesan. Jadi kita bisa melihat di sini ada sebuah pertanyaan ya teman-teman. Jadi yang diinginkan Mbak Silma adalah gimana sih cara menampilkan pesan di backdrop ketika backdropnya diklik ya. Jadi seperti itu pertanyaannya. Nah, video kali ini akan membahas topik tersebut dan ini memang topiknya cukup tricky ya karena kita tahu bahwa biasanya yang menampilkan pesan itu sprite ya, bukan backdrop. Nah, gimana sih cara mengimplementasikan fitur tersebut agar kita bisa berinteraksi dengan backdrop ketika backdropnya diklik dan backdropnya menampilkan tulisan. Baik, di sini saya sudah buatkan ya hasil akhir dari aplikasinya. Jadi kalau kita jalanin nih ya, kita jalanin aplikasinya, kita bisa lihat di sini. Kalau kita klik backdropnya teman-teman, nah muncul tulisan hello ya. Jadi yang kita klik itu adalah backdropnya, bukan sprite-nya. Oke, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang berpikiran, "Oh, itu kan gampang, tinggal kita tampilkan aja menggunakan di bagian tab looks itu kan ada fitur atau blok untuk menampilkan tulisan, say hello, say something gitu ya." Ya, tetapi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan bahwa fitur ini itu hanya dimiliki oleh Sprite. Ya, sebagai contoh, ketika kita mempunyai sebuah backdrop seperti ini, kita pilih dulu ya backdropnya. Misalkan kita ingin pilih backdrop ini, gitu ya. Kalau kita pilih sprite-nya dulu, ya kita pilih sprite-nya yaitu kucing ini, kita bisa melihat bahwa si kucing memang memiliki blok say, ya. Di mana blok say ini kalau dijalankan akan menampilkan tulisan teks seperti itu ya. Nah, tetapi ya ada tapinya ya teman-teman. Kalau yang kita pilih adalah backdropnya, pastikan yang kepilih itu backdrop ya, bukan kucing gitu ya, bukan sprite. Nah, jika kita lihat, kita periksa di bagian looks, itu tidak memiliki fitur say. Ya, jadi memang backdropnya ada keterbatasan, tidak bisa menampilkan say, dan bahkan di blok-blok yang lain pun sama. Di bagian motion misalkan, di sini nggak ada motionnya. Berbeda kalau kita menggunakan yang dipilih adalah sprite. Nah, sprite ini memiliki fitur yang lebih lengkap. Ada move di bagian motionnya, di bagian looksnya pun ada size dan seterusnya. Jadi teman-teman kesimpulannya memang backdrop memiliki fitur yang lebih terbatas ya dibandingkan dengan sprite. Nah, berarti nggak bisa dong menampilkan tulisan. Kita akan akalin ya agar si backdrop tersebut tetap bisa menampilkan tulisan ketika kita melakukan klik pada backdropnya. Nah, caranya gimana teman-teman? Oke, caranya tentu kita lihat dulu fitur apa aja yang ditawarkan oleh si backdrop. Kita pilih ya backdropnya. Lalu kita lihat fitur apa aja sih yang ditampilkan oleh si backdrop di sini. Bagaimana agar backdrop tersebut bisa mendeteksi adanya aksi klik pada backdropnya. Nah, kalau kita pilih di bagian tab sensing, ya teman-teman silakan klik di bagian tab sensing. Itu ada sebuah eh, blok yang simbolnya diamond ini ya, bernama mouse down. Mouse down itu artinya mouse ketika diklik ya teman-teman. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini, mouse down, ketika mouse di dalam keadaan ketika mouse-nya kita klik gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mengimplementasikan fitur mouse down ini? Oke, nah sekarang saatnya kita buat programnya dari awal ya. Seperti biasa ya teman-teman, pilih dulu event lalu when flag click gitu ya. Lalu kita ingin mengecek apakah apakah backdrop dalam keadaan diklik gitu. Tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu ya yang terpilih adalah backdrop ya teman-teman. Jadi pastikan yang sudah dalam keadaan terklik itu backdropnya bukan sprite-nya ya.
tolong dicek lagi apakah sprite-nya terpilih. Kalau terpilih, silakan pindahkan dulu ke backdrop. Lalu, kita ingin melakukan sebuah pemeriksaan untuk memastikan ketika backdropnya dalam keadaan diklik. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur pengecekan kondisi, ya, yaitu ada di bagian control, lalu if. Jadi, if itu artinya kita berusaha mengecek sebuah kondisi, ya. Jika terjadi aksi klik, maka apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, fitur if ini berguna untuk memastikan ketika sebuah aksi dilakukan atau mengecek sebuah uh, event atau aksi gitu. Bukan event, sorry, aksi. Aksi dalam hal ini kejadian klik pada backdrop. Nah, tadi kita sudah melihat ada sebuah blok bernama mouse down. Nah, mouse down ini kita jadikan sebagai kondisinya. Jadi, jika terjadi mouse down, maka apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Jika terjadi mouse down, apa yang harus dilakukan? Nah, si backdrop memiliki fitur yaitu switch backdrop. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan fitur switch backdrop ke backdrop yang lain, ya. Bukan dengan menampilkan says gitu, karena di sini nggak ada ya says-nya. Menampilkan tulisan kebetulan tidak ada di backdrop tersebut. Nah, tetapi kan yang diinginkan oleh tadi Mbak siapa ya? Mbak Silma ya. Yang diinginkan adalah kita bisa menampilkan tulisan. Nah, tulisan itu bisa kita siasatin dengan cara begini ya, teman-teman. Silakan pastikan lagi backdropnya dalam keadaan yang terpilih, lalu kita fokuskan ke bagian sini backdrop. Nah, di backdrop ini bisa kita berikan tulisan, teman-teman, ya. Nah, tetapi kita lakukan dulu proses duplikasi di backdrop ini agar seolah-olah kita memiliki dua backdrop, yang satu tanpa tulisan ketika program baru dijalankan nanti ya, dan yang kedua adalah yang ada tulisannya ketika program ketika mouse kita klik gitu ya. Nah, cara menduplikasinya gimana? Klik kanan lalu duplicate. Nah, di sini ya, jadi kita sekarang punya dua buah backdrop yang sama, yang sama-sama namanya Blue Sky yang awal ini, dan yang kedua hasil duplikasinya, hasil kopinya gitu ya. Nah, di yang di kedua ini kita akan tampilkan tulisan di sini ya, teman-teman. Misalkan hello. eh gitu ya. Lalu kita bisa edit lagi nih, teman-teman. Misalkan kita ingin warnanya ya, teman-teman bisa pilih di situ. Misalkan warnanya adalah putih, tuh, oh, nggak jelas ya kalau putih. Nah, kita dan seterusnya. Ya, anggaplah kita sudah cukup sesuai warnanya ya. Lalu kita bisa perbesar juga ukuran teksnya. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga sekarang kita sudah memiliki dua buah backdrop. Backdrop yang pertama adalah backdrop yang tidak ada tulisannya, dan backdrop yang kedua backdrop yang ada tulisannya, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke awal ya, teman-teman. Nah, ke bagian code sini ya. Karena kita sudah memiliki dua buah backdrop, maka kita bisa gunakan inisialisasi backdrop yang pertama, bagian switch backdrop to blue sky ya. Ingat, yang pertama ini sebelum diklik adalah menggunakan yang blue sky tanpa teks gitu. Dan yang kedua adalah blue sky yang menggunakan teks. Seperti itu ya. Nah, tetapi teman-teman, aksi if ini agar bisa dideteksi setiap saat, kita harus wrapping dalam sebuah uh, block forever seperti ini. Kenapa butuh block forever ya? Karena pengecekan aksi klik pada backdrop ini ingin kita lakukan setiap saat, gitu ya. Jadi kapanpun kita mengklik di backdrop, dia akan mengeksekusi baris di sini. Oke, kita langsung coba aja apakah sudah berhasil. Oke, kita klik. Nah, seperti itu ya. Oke, memang di sini membutuhkan sedikit upaya ya, uh, trik gitu agar kita bisa menampilkan tulisan di backdrop. Ya, tidak seperti dengan tidak semudah jika kita tampilkan menggunakan sprite. Ya.
Nah, di sini kita menggunakan fitur pengecekan kondisi. Jika mouse dalam keadaan diklik, maka kita ubah backdropnya. Tapi kalau tidak dalam keadaan diklik, ya maka eh, dia akan tetap pada posisi backdrop yang pertama. Oke, jadi ada beberapa hal di sini yang teman-teman pelajari, yaitu konsep pengecekan kondisi menggunakan if dan juga ada perulangan forever. Di mana perulangan forever ini digunakan agar setiap saat kita melakukan proses klik itu bisa terdeteksi. Karena jika tidak digunakan forever, teman-teman ya, uh, ini ya, kita tidak menggunakan forever, ini kita keluarin blok forevernya, kita klik ini dia nggak akan muncul. Karena pengecekannya hanya terjadi satu kali ketika programnya baru dijalankan, nggak setiap saat pengecekannya. Nah, sehingga kita harus menggunakan forever agar agar proses pengecekan ini terjadi setiap saat. Nah, sekarang dia bisa. Oke, nah itulah pembahasan dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Silma. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Oh ya, bagi teman-teman lain yang memang terkendala dengan Scratch-nya dan ingin menanyakan satu dan lain hal yang berkenaan dengan Scratch, silakan ya, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan di kolom komentar, baik itu berupa pertanyaan apapun, tanggapan ataupun saran. Ya, silakan ya, saya akan sangat senang untuk bisa membantu teman-teman. Jadi begitu saya ada waktu, saya akan coba langsung bahas apa hal-hal yang berkaitan dengan yang teman-teman tanyakan gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, ada satu hal yang penting yang ingin saya jelaskan. Penting banget, ini penting banget berkenaan dengan if dan else. Berkaitan dengan konsep ini, pengecekan kondisi. If sesuatu maka sesuatu. Oke, sebenarnya berkenaan dengan ini ya teman-teman. Pengecekan kondisi. If kontennya keren, maka please subscribe, like, comment, and share. Keren. Oke guys, itu aja ya. Ya.